Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem dan infrastruktur keairan. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dedi Iskandar, kedua ada saya sendiri Ratna Maidina, ketiga yaitu Sally Dwi Safitri, keempat ada Shirley Eka Maulidia, yang terakhir yaitu Anggun Rahma Fitriana. Selanjutnya, kami terdapat peta konsep yang pertama yaitu pengertian sistem dan infrastruktur keairan, yang kedua yaitu komponen sumber daya air, yang ketiga yaitu sistem pengendalian banjir, yang keempat sistem drainase, dan yang kelima sistem aliran air tanah. Pertama ada pengertian dari sistem infrastruktur dan juga infrastruktur keairan. Sistem infrastruktur yaitu fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan juga sistem ekonomi. Sistem keairan menurut American Public Works Association merupakan fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan ataupun dibutuhkan oleh agen publik untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan similar dan memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Komponen sumber daya air. Komponen sumber daya air terdiri dari dua, yaitu komponen alami dan juga komponen artifisial. Komponen alami terdiri dari satu sungai, meliputi daerah aliran sungai, Branded River, Minder, dan juga Alluvial River. Yang kedua ada muara dan pantai, ketiga danau, 4 rawa, 5 air tanah, 6 daerah retensi, 7 mata air, yang ke-8 air terjun. Selanjutnya yaitu komponen artifisial. Yang pertama ada waduk dan semua bangunan air penunjangnya. Yang kedua ada embung, ketiga bendung, cek dam, dan sabodam. Yang keempat sistem drainase meliputi sistem drainase perkotaan, jalan raya, bandara, dan perdesaan. Yang kelima yaitu sistem irigasi, keenam jaringan air bersih, ketujuh bangunan pengendali erosi, kedelapan talang, tanggul pengendali banjir dan pintu air, yang 9 yaitu sistem buangan air limbah. Selanjutnya, sistem pengendalian banjir. Pada dasarnya, kegiatan pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, mengenali besarnya debit banjir. Yang kedua, mengisolasi daerah genangan banjir. Dan yang ketiga, mengurangi tinggi elevasi air banjir. Kegiatan pengendalian banjir menurut lokasi atau daerah pengendaliannya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, daerah bagian hulu, yaitu dengan membangun dam pengendali banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir. Kemudian pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir dan penghijauan di daerah aliran sungai. Yang kedua, bagian hilir, yaitu dengan melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul, sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendali banjir atau floodway, pemanfaatan daerah genangan untuk retarding basin, dan sebagainya. Sedangkan menurut teknis, penanganan pengendalian banjir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengendalian banjir secara teknis atau metode struktur, yang kedua pengendalian banjir secara non-teknis, yaitu dengan metode non-struktur. Semua kegiatan tersebut dilakukan pada prinsipnya dengan tujuan yang pertama menurunkan serta memperlambat debit banjir di hulu, sehingga tidak mengganggu daerah-daerah peruntukan di sepanjang sungai. Yang kedua, mengalirkan debit banjir ke laut secepat mungkin dengan kapasitas cukup di bagian hilir. Yang ketiga, menambah atau memperbesar dimensi tampang alur sungai. Yang keempat, memperkecil nilai kekasaran alur sungai. Yang kelima, pelurusan atau pemendekan alur sungai pada sungai berbelok atau bermeander. Pelurusan ini harus sangat hati-hati dan minimal harus mempertimbangkan geomorfologi sungai. Yang keenam, pengendalian transport sedimen.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis bangunan pengendalian banjir adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh regim sungai terutama erosi dan sedimentasi, dan hubungannya dengan biaya pemeliharaan. Yang kedua, kebutuhan perlindungan erosi di daerah kritis. Yang ketiga, pengaruh bangunan terhadap lingkungan. Yang keempat, perkembangan pembangunan daerah. Dan yang kelima, pengaruh bangunan terhadap kondisi aliran di sebelah hulu dan sebelah hilirnya. Metode pengendalian banjir meliputi metode struktur dan metode non-struktur. Metode struktur sendiri meliputi yang pertama bangunan pengendali banjir, yang kedua sistem perbaikan dan pengaturan sungai. Bangunan pengendali banjir diantaranya yang pertama bendungan atau waduk. Bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Sedangkan waduk pada umumnya dibangun untuk pengembangan sumber daya air sungai dengan menampung air pada waktu musim hujan untuk memperbaiki kondisi aliran sungai terutama pada musim kemarau. Yang kedua, kolam retensi. Seperti halnya bendungan, kolam penampungan berfungsi untuk menyimpan sementara debit sungai sehingga puncak banjir dapat dikurangi. Yang ketiga, pembuatan cek dam atau penangkap sedimen adalah bangunan kecil temporer atau tetap yang dibangun melintang saluran atau sungai untuk memperkecil kemiringan dasar memanjang sungai sehingga bisa mereduksi kecepatan air, erosi, dan membuat sedimen bisa tinggal di bagian hulu bangunan. Yang keempat, bangunan pengurang kemiringan sungai. Manfaatnya adalah bisa mengurangi kecepatan air. Yang kelima, retarding basin adalah suatu kawasan atau cekungan yang didesain dan dioperasikan untuk tampungan sementara sehingga bisa mengurangi puncak banjir dari suatu sungai. Kemudian yang terakhir, pembuatan polder. Polder berfungsi sementara untuk menampung aliran banjir ketika sungai atau saluran tak bisa mengalir ke hilir secara gravitasi karena di sungai tersebut terjadi banjir dan ada air pasang di laut untuk daerah pantai. Sedangkan sistem perbaikan dan pengaturan sungai meliputi yang pertama river improvement atau perbaikan sungai dilakukan terutama berkaitan erat dengan pengendalian banjir yang merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas pengaliran sungai. Yang kedua, tanggul adalah penghalang yang didesain untuk menahan air banjir di palung sungai untuk melindungi daerah di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, sudetan atau bypass atau shortcut adalah saluran yang digunakan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aliran air banjir dalam rangka mengurangi debit banjir pada daerah yang dilindungi. Yang keempat, floodway. Pembuatan floodway dimaksudkan untuk mengurangi debit banjir pada alur sungai lama dan mengalirkan sebagian debit banjir tersebut melalui floodway. Yang terakhir, sistem drainase khusus. Sistem drainase khusus sering diperlukan untuk memindahkan air dari daerah rawan banjir karena drainase yang buruk secara alami atau karena ulah manusia. Untuk metode non-struktur, yang pertama ada pengolahan das, yaitu berhubungan erat dengan peraturan, pelaksanaan, dan pelatihan. Yang kedua, pengaturan tata guna lahan dimaksudkan untuk mengatur penggunaan lahan sesuai dengan rencana pola tata ruang yang ada. Yang ketiga, pengendalian erosi. Pada prinsipnya merupakan tindakan-tindakan untuk mencegah dan mengendalikan erosi baik di das maupun di tebing sungai. Yang keempat, pengembangan dan pengaturan daerah banjir atau genangan. Pengendalian pemanfaatan daerah genangan termasuk peraturan-peraturan penetapan wilayah penggunaan lahan dan bangunan-bangunan. Yang kelima, penanganan kondisi darurat. Perencanaan penanggulangan banjir perlu dibuat sebelumnya berdasarkan pengalaman yang telah lalu. Kemudian yang terakhir, peramalan dan sistem peringatan banjir. Sistem peringatan banjir dimaksudkan untuk mengurangi kerugian akibat banjir yang lebih besar.
Selanjutnya ada sistem drainase. Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat manusia. Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. Drainase terbagi dari dua macam, yaitu drainase perkotaan dan drainase pedesaan. Untuk drainase perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan yang berfungsi untuk mengendalikan atau meringankan kelebihan air permukaan di daerah, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya yaitu drainase rumah tangga, perdagangan, industri, pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan sarana umum. Selanjutnya untuk drainase pedesaan. Drainase pedesaan adalah drainase yang terjadi secara alami sebagai bagian dari siklus hidrologi. Contohnya kali dan sungai. Selanjutnya, sistem drainase perkotaan memiliki jaringan drainase yang umumnya dibagi atas dua bagian, yaitu sistem drainase mayor dan juga sistem drainase mikro. Nah, untuk sistem drainase mayor yaitu sistem saluran atau badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan. Pada umumnya, sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama atau drainase primer. Nah, selanjutnya sistem drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Secara keseluruhan, yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran atau selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota, dan lain sebagainya, di mana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis drainase. Drainase dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu menurut sejarah terbentuknya, menurut letak saluran, menurut konstruksi, dan menurut fungsi. Nah, drainase menurut sejarah terbentuknya terbagi menjadi dua, yaitu drainase alamiah dan buatan. Untuk drainase alamiah adalah sistem drainase yang terbentuk secara alami dan tidak ada unsur campur tangan manusia. Sedangkan drainase buatan adalah sistem drainase yang dibentuk berdasarkan analisis ilmu drainase untuk menentukan debit akibat hujan dan dimensi saluran. Kemudian drainase menurut letak saluran terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada drainase permukaan tanah dan drainase bawah tanah. Untuk drainase permukaan tanah adalah saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air. Untuk drainase bawah tanah adalah saluran drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah seperti pipa-pipa, dikarenakan alasan-alasan tertentu. Alasan tersebut antara lain tuntutan artistik, tuntutan fungsi permukaan tanah yang tidak membolehkan adanya saluran di permukaan tanah seperti lapangan sepak bola, lapangan terbang, taman, dan lain-lain. Kemudian drainase menurut konstruksi. Ada dua jenis juga, yaitu saluran terbuka dan saluran tertutup. Untuk saluran terbuka adalah sistem saluran yang biasanya direncanakan hanya untuk menampung dan mengalirkan air hujan. Namun kebanyakan sistem saluran ini berfungsi sebagai saluran campuran. Pada pinggiran kota, saluran terbuka ini biasanya tidak diberi lining atau lapisan pelindung. Namun, untuk saluran terbuka di dalam kota harus diberi lining dengan beton, pasangan batu, ataupun dengan pasangan bata. Sedangkan saluran tertutup adalah saluran untuk air kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan.
Sistem ini cukup bagus digunakan di daerah perkotaan terutama dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti kota metropolitan dan kota-kota besar lainnya. Yang terakhir, drainase menurut fungsi, yaitu ada drainase single purpose dan multi purpose. Drainase single purpose adalah saluran yang berfungsi mengalirkan satu jenis air buangan saja, sedangkan multipurpose adalah saluran yang berfungsi mengalirkan beberapa jenis buangan baik secara bercampur maupun bergantian. Nah, kegunaan dengan adanya saluran drainase ini antara lain yang pertama untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Selanjutnya, sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air atau banjir, dan juga menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. Kemudian, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan, dan bangunan yang ada. Selanjutnya, mengendalikan air hujan yang berlebihan, sehingga tidak terjadi bencana banjir. Kemudian mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya rendah dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat. Selanjutnya, mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat secepatnya agar tidak membanjiri atau menggenangi kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat juga infrastruktur perkotaan. Kemudian mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik. Selanjutnya meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah. Kemudian mengeringkan daerah becek dan genangan air. Selanjutnya mengendalikan akumulasi limpasan air hujan yang berlebihan dan mengendalikan erosi, kerusakan jalan, maupun bangunan-bangunan. Selanjutnya adalah permasalahan dalam sistem drainase. Khususnya di daerah perkotaan, ada beberapa permasalahan yang sering kita temui, yaitu meliputi kurangnya peran masyarakat, perubahan tata guna lahan, penataan lingkungan yang kurang tepat, peningkatan debit air, kapasitas saluran yang minim, dan penyalahgunaan fungsi sistem drainase. Permasalahan tersebut didasari oleh manajemen sampah yang kurang baik dan juga berkurangnya daerah resapan air. Manajemen sampah yang kurang baik didasari oleh kurangnya kesadaran masyarakat yang menyalahgunakan fungsi sistem drainase sebagai tempat pembuangan limbah atau tempat pembuangan sampah. Kemudian, berkurangnya daerah resapan air diakibatkan oleh penataan lingkungan yang kurang tepat dan juga perubahan tata guna lahan yang semula lahan terbuka hijau menjadi perumahan atau bangunan-bangunan baru. Selanjutnya adalah sistem aliran air tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi air tanah adalah semua air yang meresap dari permukaan tanah sampai ke lapisan batuan. Kemudian pengertian lainnya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air tanah merupakan air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sehingga secara umum air tanah dapat diartikan sebagai air yang tersimpan dan mengalir di bawah permukaan tanah. Kemudian ada pola aliran air tanah yang terbagi menjadi 3 sistem aliran menurut Todd and Mice. Yang pertama yaitu sistem aliran lokal. Dalam sistem ini, air tanah hanya memiliki waktu tinggal sebentar, yaitu dalam hitungan puluhan hari hingga bulanan kemudian akan muncul kembali sebagai mata air. Keadaan ini biasanya terjadi di wilayah hulu atau pegunungan. Yang kedua adalah aliran medium, yang berarti waktu tinggal air tanah dapat mencapai tahunan hingga dasawarsa sampai akhirnya muncul sebagai mata air. Dan yang ketiga adalah aliran regional, yaitu
Air tanah memiliki waktu tinggal ratusan hingga ribuan tahun yang tetap tersimpan sebagai air tanah dalam. Nah, selanjutnya ada media resapan air tanah. Media resapan air tanah dibagi menjadi dua, yaitu media resapan alami dan media resapan buatan. Media resapan alami dapat berupa lahan hutan, lahan gundul, lahan berumput, lahan sawah, lahan pekarangan, dan lain sebagainya. Sedangkan media resapan buatan dapat berupa sumur resapan air hujan yang dangkal, sumur resapan air dalam, maupun genangan buatan seperti waduk. Nah, resapan buatan ini bertujuan agar air tanah sebagai sumber daya kehidupan tetap terjaga, menghambat penurunan permukaan air tanah, dan yang terakhir dapat mengurangi penurunan atau penenggelaman lahan. Next. Selanjutnya ada proses terbentuknya air tanah. Secara umum, proses terbentuknya air tanah mengikuti siklus hidrologi, di mana turunnya air hujan dari atmosfer sebagian besar akan langsung mengalir sebagai aliran permukaan menuju ke sungai, rawa, ataupun danau, dan sebagian lainnya akan meresap ke dalam tanah. Nah, air mula-mula meresap ke zona tak jenuh dan terus meresap sampai zona jenuh air. Itulah yang akan menjadi air tanah. Peristiwa ini akan terus berulang seperti siklus hidrologi, dari mulai air turun dari atmosfer ke bumi hingga kembali lagi ke atmosfer. Next. Selanjutnya ada cekungan air tanah atau CAT. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh hidrogeologis, atau suatu tempat terjadinya seluruh kejadian hidrogeologis seperti pelepasan air tanah, pengaliran, dan pengimbuhan. Cekungan air tanah atau CAT biasa disebut dengan groundwater basin, adalah batas teknis air tanah dalam pengelolaan sumber daya airnya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2008, terdapat 3 kriteria dari CAT atau cekungan air tanah, yaitu yang pertama, mempunyai batas hidrogeologis yang terus dikontrol oleh kondisi hidraulik air. Yang kedua, dalam suatu sistem pembentukan air tanah mempunyai daerah imbuhan dan pelepasan air tanah. Serta yang terakhir, terdapat satu kesatuan sistem akuifer. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.